Kisah Hisyam bin Abdul Malik, Khalifah ke-10 Dinasti Umayyah. Hisyam bin Abdul Malik adalah khalifah yang berkuasa sejak tahun 724 sampai 743 Masehi. Dia berasal dari Bani Umayyah cabang Marwani. Hisyam juga merupakan putra terakhir Abdul Malik, khalifah kelima Bani Umayyah yang berkuasa pada tahun 65 sampai 86 Hijriah. Atau 685 sampai 705 Masehi. Di antara para khalifah Umayyah yang berkuasa dari Syria, Hisyam menjadi satu dari 3 khalifah yang memiliki masa kekuasaan terlama yaitu 19 tahun. Dua yang lain adalah Muawiyah bin Abu Sufyan selama 19 tahun, dan Abdul Malik bin Marwan selama 20 tahun. Mewarisi tampuk kepemimpinan dari salah satu negara terluas di dunia, berikut segala permasalahan yang ada, Hisyam cukup berhasil mempertahankan kestabilan kekhalifahan. Hisyam lahir pada tahun 691 Masehi di masa kekuasaan ayahnya, Abdul Malik bin Marwan. Kedua orang tuanya telah bercerai. Saat Abdul Malik bertempur melawan pasukan Musab dan berhasil membunuhnya, berita kelahiran Hisyam sampai kepada Abdul Malik, dan itu diyakini sebagai pertanda baik. Abdul Malik memberinya nama Mansur, tetapi sang ibu wanita dari Bani Maksum, memberinya nama Hisyam yang merupakan nama ayahnya. Abdul Malik tidak menentangnya dan putra mereka akhirnya dinamai Hisyam. Sebelum menjabat sebagai khalifah, Hisyam tinggal di istana Damaskus tanpa memegang jabatan penting di pemerintahan. Saat saudara ayahnya, Khalifah Sulaiman, menderita sakit parah, Raja bin Haywah mengumumkan keputusan khalifah bahwa Umar bin Abdul Aziz akan menjadi khalifah setelahnya. Kemudian diikuti Yazid bin Abdul Malik. Hisyam menentang keputusan tersebut, tetapi kemudian mematuhinya setelah raja mengancam akan menggunakan kekerasan pada pihak yang menentang keputusan itu. Saat berada di atas mimbar, Umar meminta agar Hisyam yang pertama kali memberikan sumpah setia kepadanya. Hisyam kemudian maju membayat Umar, diikuti hadirin yang lain. Umar mangkat karena diracun dan tampuk kekhalifahan kembali ke tangan keturunan Abdul Malik, kali ini kepada Yazid. Saudara seayah Yazid dan Hisyam, Maslamah, diberhentikan dari jabatannya oleh Yazid sebagai gubernur Irak, lantaran lebih mendukung Hisyam sebagai putra mahkota, daripada Al-Walid yang merupakan putra Khalifah Yazid. Namun usia Al-Walid yang masih muda dipandang belum layak menjadikannya sebagai khalifah, sehingga akhirnya Yazid menetapkan Hisyam sebagai putra mahkota dan Al-Walid sebagai wakil putra mahkota. Saat Yazid mangkat pada 724 Masehi, Hisyam dinobatkan sebagai khalifah. Di antara 4 putra, Abdul Malik yang menjadi khalifah, Hisyam merupakan yang terakhir naik takhta dan paling lama berkuasa. Seperti saudaranya Al-Walid pertama, Hisyam merupakan pelindung seni yang besar, dan ia kembali mendorong berkembangnya seni di negaranya. Ia juga mendorong pengembangan pendidikan dengan membangun banyak sekolah, dan barangkali sumbangsi terpentingnya ialah mengawasi penerjemahan sejumlah karya besar sastra dan ilmiah ke dalam bahasa Arab. Hisyam berusaha mengembalikan penafsiran syariah sebagaimana di masa Umar bin Abdul Aziz, dan menjalankannya pula terhadap anggota keluarganya sendiri. Kemampuannya menyatukan garis keturunan Umayyah, diperkirakan merupakan faktor penting dalam keberhasilannya. Pada tahun 723 Masehi di masa akhir kekuasaan Khalifah Yazid, Said bin Amr al-Harasi digantikan kedudukannya oleh Muslim bin Said bin Aslam al-Kilabi, sebagai gubernur Khurasan. Pada tahun selanjutnya, Muslim al-Kilabi berencana untuk menaklukkan lembah Fergana di kawasan Asia Tengah. Kelompok Yamani alias Arab Selatan di Balkah, awalnya menolak turut serta dalam pasukan, lantaran berharap Muslim al-Kilabi yang merupakan seorang Qais atau Arab Utara, diberhentikan oleh khalifah baru. Mereka baru bergabung dalam peperangan setelah Nasr bin Sayyar mengalahkan mereka di Barukan. Meski demikian, 4.000 pasukan suku Ad dari kelompok Yamani keluar dari pasukan. Muslim al-Kilabi memimpin pasukannya di sepanjang lembah Yasartes ke Fergana, mengepungnya, dan menghancurkan pedesaan di sekelilingnya. Pada titik ini, pasukan Umayyah mengetahui bahwa Suluk, Khan Agung Turgesi, bergerak menuju mereka dengan kekuatan pasukan yang jauh lebih besar. Pasukan Umayyah kemudian menghentikan pengepungan dan mundur ke selatan. Hari kedua setelah pasukan Umayyah menyeberang sungai Wadi As-Subuh, pasukan Turgesi berhasil menyusul dan menyerang perkemahan Abdullah bin Abu Abdullah, yang terpisah dari rombongan utama. Meski banyak korban berjatuhan dari pihak pasukan Arab dan sekutu Sogdian mereka, salah satu di antaranya adalah saudara dari pemimpin Sogdian, mereka berhasil memukul mundur serangan tersebut.
Pasukan Arab kembali mundur selama 8 hari, dan kerap menjadi bulan-bulanan pasukan berkuda Turgesi. Pada hari ke-9, pihak Umayyah tiba di Yazartes, dan jalan pulang mereka dihadang oleh pasukan dari Syasi, Fergana, dan sisa dari pemberontakan Sogdian, yang ditekan Said bin Amr al-Harasi pada masa Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Pihak Arab berkemah pada malam hari dan kemudian membakar barang bawaan mereka, dikatakan berharga senilai 1 juta dirham, sebagai persiapan untuk berperang. Pada hari berikutnya, meskipun menderita kehausan dan dikurung di antara Turgesi di belakang, dan pasukan Transoksian di depan, pasukan Arab yang putus asa berhasil menerobos garis musuh dan melintasi Yazartes. Seperti yang ditulis At-Tabari, ketika mereka mencapai Hujan dan terbilang telah aman, menderita kelaparan dan kelelahan, pasukan menyebar dalam kekacauan. Di sana, kepemimpinan tentara secara resmi dipindahkan ke Abdurrahman bin Naim al-Ghamidi, yang memimpin sisa-sisa tentara kembali ke Samarkand. Peristiwa ini kerap disebut sejarawan Arab sebagai Hari Dahaga, atau dalam bahasa Arab Yaumul Atasi. Kekalahan pasukan Umayyah pada peristiwa ini, menjadi pemicu runtuhnya pemerintahan Muslim, di kawasan Transoksiana selama beberapa tahun setelahnya. Di daratan sekitar kota Ardabil di kawasan Kaukasus, pihak Umayyah berhadapan dengan serangan pasukan bangsa Khazar pada tahun 730 Masehi, yang dikenal dengan pertempuran March Ardabil. Penyerbuan ini dilakukan sebagai pembalasan atas serangan kekhalifahan terhadap Khazar selama Perang Khazar Arab, yang berlangsung puluhan tahun di awal abad ke-8. Jenderal Umayyah Al-Jarrah bin Abdullah memimpin pasukan dan berperang dengan pihak Khazar selama 3 hari. Pihak Mawali yang keluar dari barisan pasukan Umayyah, menjadikan pihak Umayyah mengalami kekalahan. Al-Jarrah sendiri tewas dalam perang ini. Sejarawan Arab Kristen, Uskup Agapius Putra Konstantin atau Mahbub bin Kustantin, menyatakan bahwa 20.000 orang tewas di pihak Umayyah dan 2 kalinya ditawan, mungkin termasuk penduduk Ardabil dan kawasan di sekitarnya. Setelah menduduki Ardabil, pihak Khazar mengerahkan pasukan ke Mosul. Hisham kemudian mengangkat Said bin Amr al-Harasi sebagai pemimpin pasukan untuk melawan Khazar, tetapi dia hanya memiliki sedikit pasukan. Sebagai gantinya, Hisham memberikan tombak yang dikatakan pernah digunakan dalam Perang Badar, untuk digunakan sebagai panji, juga 100.000 dirham untuk merekrut pasukan, termasuk dari mereka yang pernah bertarung di Ardabil. Pihak Umayyah pada akhirnya dapat memukul mundur Khazar ke utara pegunungan Kaukasus, termasuk membebaskan tawanan perang mereka. Meski mencapai keberhasilan, Said al-Harasi kemudian diberhentikan pada tahun 731 Masehi, dan bahkan ditahan sementara di Kabalah lantaran kecemburuan saudara tiri Hisham, Maslamah. Hisham kemudian mengangkat Maslamah sebagai gubernur Armenia dan Azerbaijan, dan melanjutkan pertempuran melawan Khazar. Ketidakmampuan Maslamah dalam menghadapi Khazar, menjadikan kedudukan gubernur diserahkan kepada sepupu Hisham, Marwan bin Muhammad bin Marwan. Pada musim semi tahun 733 Masehi, kedudukan tersebut diserahkan kepada Said bin Amr. Meski demikian, Said lebih menggunakan strategi bertahan dalam menghadapi Khazar, sangat mungkin akibat kelelahan pasukannya dalam melawan Khazar. Said meninggalkan kedudukannya pada tahun 735 Masehi, karena kehilangan penglihatannya. Pada tahun 737 Masehi, pasukan Umayyah di bawah kepemimpinan Marwan bin Muhammad, berhasil meraih kemenangan nominal. Di anak benua India, Hisham kembali melanjutkan kebijakan pendahulunya, untuk memperluas wilayah kekhalifahan. Pada masa sebelumnya, Muhammad bin Qasim berhasil menundukkan Sind dan membunuh raja terakhirnya, dari Wangsa Brahman, Raja Dahir pada tahun 712 Masehi. Pada tahun 723 Masehi, Junaid bin Abdurrahman ditetapkan sebagai gubernur Sind, dan melanjutkan perluasan wilayah kekhalifahan. Tujuan pertamanya adalah Al-Qiraj, yang kemungkinan kawasan lembah Kangra, dan pada akhirnya berhasil mengakhiri riwayat kerajaan tersebut. Di sebelah utara, upaya penaklukan juga diarahkan ke Punjab, tetapi pasukan Umayyah dapat dikalahkan oleh Lalitaditya Muktapida, Raja Kashmir. Pasukan lain dikerahkan ke selatan dan berhasil menaklukkan Kasa alias Kutch, Al-Mandal yang kemungkinan wilayah Oha, Dahnaj, Suras alias Saurashtra, dan Barus alias Baruch. Junaid juga menaklukkan seluruh Gujarat, sebagian besar Rajasthan, dan sebagian dari Madhya Pradesh. Penaklukan besar-besaran ini sangat mungkin dilakukan, guna membentuk provinsi baru di tubuh kekhalifahan. Pada tahun 726 Masehi, kedudukan Junaid sebagai gubernur Sind digantikan oleh Tamim bin Said al-Utbi.
Pada beberapa tahun setelahnya, segala capaian Junaid lepas. Catatan Arab tidak memberikan keterangan, selain bahwa beberapa pasukan Umayyah yang berasal dari tempat yang jauh, seperti Syria dan Yaman meninggalkan tempat mereka di India dan menolak kembali. Hal ini terjadi dimungkinkan karena perlawanan dari pihak India, atau masalah internal dalam pasukan Arab. Tamim bin Zaid sendiri dikatakan melarikan diri dari Sind, dan meninggal dalam perjalanan. Al-Hakam bin Awana Al-Kalbi, diangkat sebagai gubernur Sind pada tahun 731 Masehi. Setelah mengembalikan ketertiban ke Sind dan Kutch, dan mengamankan Al-Mahfuzah dan Al-Mansur ibu kota Sind, dengan membangun benteng, Al-Hakam kemudian melanjutkan untuk merebut kembali kerajaan India yang sebelumnya ditaklukkan oleh Junaid. Meski demikian, pasukan Umayyah mendapat perlawanan kuat dari negara-negara di India. Tercatat dalam sebuah prasasti tahun 736 Masehi, Raja Gurjaranandipuri, Jayabata IV, mengerahkan bala bantuan untuk Raja Valabi, dan meraih kemenangan telak atas pasukan Tajika alias Arab. Pasukan Umayyah kemudian menyerbu kerajaan Jayabata sendiri, dan melanjutkan ke Nafsari di Gujarat Selatan. Penyerangan ini sangat mungkin untuk membuka jalan ke India Selatan. Namun, di sebelah selatan Sungai Mahi terbentang kemaharajaan Chalukya yang kuat, dan mereka berhasil mengalahkan pasukan Umayyah. Al-Hakam yang kewalahan meminta dukungan dari pusat, tetapi hanya sejumlah 600 orang yang dikirim sebagai bala bantuan, dan kekuatan bantuan yang kecil tersebut masih harus dikerahkan juga, untuk memadamkan pemberontakan setempat dalam perjalanan mereka di Irak. Kemenangan Chalukya diyakini telah menjadi pukulan kuat untuk pasukan Umayyah yang berbiaya besar. Pasukan Arab yang melemah kemudian diusir oleh bawahan dari para raja yang sebelumnya. Pangeran Guhilot Baparawal yang memerintah sejak 734 hingga 753 Masehi, mengusir orang-orang Arab yang telah mengakhiri dinasti Maurya di Chitor. Baichnat Puri menyatakan bahwa kampanye Arab di sisi timur Sungai Indus terbukti tidak efektif. Upaya perluasan wilayah ke kawasan tersebut justru secara tidak disengaja menyatukan kerajaan-kerajaan India di Rajasthan dan Gujarat. Chalukya memperluas kekaisaran mereka ke utara, setelah berhasil memerangi pasukan Arab. Nagabata pertama mendapatkan kedudukan kuat dan meletakkan dasar bagi pembentukan dinasti baru, yang menjadi penghalang utama bagi pihak kekhalifahan yang ingin memperluas wilayahnya. Blankinsip juga mencatat bahwa kampanye Al-Hakam, menyebabkan kerajaan-kerajaan di India menjadi lebih besar dan kuat. Al-Hakam meninggal pada 740 Masehi, ketika bertempur melawan Med dari Saurashtra Utara yakni Maitraka, yang diperkirakan di bawah kendali Chalukya saat ini. Kematian Al-Hakam mengakhiri keberadaan Umayyah di sisi timur Sind. Beberapa kampanye dilancarkan penerusnya, tetapi sangat mungkin tidak meraih hal yang diharapkan, lantaran pihak Umayyah tidak pernah meluaskan wilayah kembali keluar Sind. Pada masa Hisham, serangan yang dilancarkan terhadap Kekaisaran Romawi Timur semakin gencar, dan dipimpin oleh para panglima yang paling mumpuni, di antaranya adalah Maslamah bin Abdul Malik yang merupakan saudara tiri Hisham, dan putra-putra Hisham sendiri, yaitu Muawiyah, Sulaiman, Maslamah, dan Said. Maslamah bin Abdul Malik memimpin perang melawan Romawi pada tahun 725 hingga 726 Masehi, atau tahun 107 Hijriah, dan berhasil mengambil alih kepemimpinan Kaisarea Masaka. Muawiyah hampir selalu melancarkan serangan tahunan pada Romawi. Di musim panas tahun 727 Masehi, penyerangan besar-besaran dipimpin oleh Muawiyah bin Hisham, dengan Abdullah al-Batal memimpin barisan depan pasukan. Penulis sejarah Romawi Theophanes sang pengaku iman mengklaim, bahwa garda depan saja berjumlah 15.000 orang dan seluruh pasukan berjumlah 100.000. Theophanes juga mencatat Amr bertindak sebagai wakil Muawiyah. Pasukan Umayyah bergerak ke barat Laut Asia Kecil, dan barisan depan di bawah al-Batal menyerang dan menjarah kota Gangra di Paphlagonia, dan sebuah tempat yang disebut Tabia dalam sumber Arab, diperkirakan benteng Athens di Frigia. Gangra diratakan ke tanah, tetapi selama serangan terhadap Tabia, orang-orang Arab terutama kontingen Antiochia, dikatakan menderita kerugian besar. Dari sana, pihak Umayyah berbelok ke barat menuju Nicea, kota utama Bitinia dan ibu kota provinsi militer Opsikion yang kuat. Pasukan Arab tiba di depan kota pada akhir Juli, dengan garda depan al-Batal mendahului pasukan utama. Pihak Romawi, mungkin di bawah perintah pemimpin Opsikion Artabasdos, tidak menemui mereka di lapangan, tetapi malah mundur di balik tembok kota. Pasukan Umayyah menyerang kota selama 40 hari, menggunakan mesin pengepungan yang menghancurkan sebagian tembok, tetapi akhirnya gagal mendudukinya.
Pada akhir Agustus, mereka meninggalkan pengepungan dan pergi, membawa serta banyak tawanan dan rampasan perang. Kronik abad ke-12 Patriark Mikhail Sirus mengklaim bahwa penduduk kota meninggalkannya, dan melarikan diri dengan kapal melalui Danau Askania saat orang-orang Arab menghancurkan Nicea, tetapi ini jelas merupakan kesalahan. Pada tahun 110 Hijriah, Muawiyah berhasil mengambil alih benteng Samalu di Kilikia. Tahun berikutnya, Muawiyah dan Said melancarkan serangan laut. Pada tahun 112 Hijriah, Muawiyah menduduki Harsianon di Kapadokia. Setelah kemenangan atas Khazar pada perang tahun 737 Masehi, pihak Umayyah memusatkan perhatian pada Romawi. Pada tahun 738 dan 739 Masehi, Maslama bin Hisham melancarkan serangan dan berhasil menduduki kota Ensira alias Ankara. Pada tahun 740 Masehi, Hisham menghimpun pasukan yang terbesar pada masa kekuasaannya, mengerahkannya ke Romawi di bawah kepemimpinan Sulaiman bin Hisham. Menurut kronik Theophanes, pasukan Umayyah berjumlah 90.000 orang. 10.000 pasukan bersenjata ringan dipimpin Al-Gamr bin Yazid dikirim untuk menyerbu pantai barat, diikuti oleh 20.000 yang dipimpin Abdullah Al-Battal dan Al-Malik bin Syuaib yang berbaris menuju Akroinon, sementara pasukan utama berkekuatan sekitar 60.000 orang yang dipimpin Sulaiman bin Hisham menyerang Kapadokia. Kaisar Leo menghadapi kekuatan kedua di Akroinon. Rincian pertempuran tidak diketahui, tetapi Leo memastikan kemenangan besar. Kedua komandan Arab gugur berikut sebagian besar pasukan mereka, sekitar 13.200 orang. Sisa pasukan Arab berhasil mundur ke Sinada dan bergabung dengan Sulaiman. Dua pasukan Arab lainnya menghancurkan pedesaan tanpa lawan, tetapi gagal merebut kota atau benteng. Tentara Arab juga menderita kelaparan hebat dan kekurangan pasokan sebelum kembali ke Syria, sementara sejarawan Kristen Arab abad ke-10, Agapius mencatat bahwa Romawi menawan 20.000 orang dari pasukan Umayyah. Kekalahan Umayyah di Akroinon, secara tradisional dipandang sebagai pertempuran yang menentukan, dan titik balik dari perang Arab Romawi, menyebabkan berkurangnya tekanan kekhalifahan pada Romawi Timur. Akan tetapi, sejarawan kontemporer menentang pandangan ini, mengaitkan berkurangnya ancaman Arab setelah Akroinon peristiwa besar lain di kekhalifahan, seperti pertempuran Marj Ardabil, yang menghabiskan sumber daya militernya yang terlalu besar, serta dengan kekacauan internal akibat fitnah ketiga dan revolusi Abbasiyah. Akibatnya, serangan Umayyah terhadap Romawi pada tahun 740-an, agak tidak efektif dan segera berhenti sepenuhnya. Perselisihan internal di Romawi antara Kaisar Konstantinus V dan Artabasdos, membuka jalan bagi pasukan Umayyah yang dipimpin Sulaiman bin Hisham, pada tahun 741 hingga 742 Masehi, yang menjadikan banyak pihak Romawi ditawan Umayyah. Di Andalusia, Hisham menobatkan Abdurrahman Al-Ghafiqi sebagai gubernur Andalus. Utsman bin Naisa, pemimpin Catalunya yang berasal dari suku Berber, berusaha memerdekakan diri dengan bekerja sama dengan Eudes alias Edo, Adipati Aquitaine. Demi mengesahkan kerjasama, Utsman menikahi putri Eudes. Abdurrahman kemudian menekan pemberontakan tersebut dan Utsman meninggal pada tahun 731 Masehi. Sebagian pendapat menyatakan bahwa Utsman dibunuh pihak Abdurrahman, sedangkan yang lain berpendapat bahwa dia bunuh diri. Pasukan Abdurrahman kemudian melintasi pegunungan Pirenia, menundukkan kota Bordeaux setelah mengalahkan Eudes di pertempuran di luar kota. Eudes kalah kembali untuk kedua kalinya di pertempuran Sungai Garonne pada tahun 732 Masehi. Berbeda dengan pertempuran Toulouse pada tahun 721 Masehi, saat Eudes meraih kemenangan, pada perang kali ini, dia dipaksa berhadapan secara terbuka dengan pasukan berkuda Umayyah. Bersama bangsawan yang tersisa, Eudes pergi ke utara untuk meminta bantuan pada Karl Martel, pemimpin de facto kerajaan Franka dari tahun 718 Masehi. Pasukan Abdurrahman sendiri kemudian melanjutkan penyerangan ke utara, menundukkan kota-kota yang dilalui dan mengambil banyak rampasan perang. Pihak Umayyah pada masa ini menilai bahwa bangsa Frank hanya salah satu dari sekian suku barbar yang turut merusak Eropa setelah jatuhnya Roma, sehingga tidak mengambil tindakan pengintaian untuk mengetahui besaran kekuatan lawan. Selain itu, Abdurrahman sendiri awalnya tidak yakin bahwa bangsa Franka akan memberi bantuan Eudes karena keduanya sedang bermusuhan kala itu. Pertemuan antara pasukan Umayyah pimpinan Abdurrahman dan Franka pimpinan Karl Martel terjadi di daerah antara Poitiers dan Tours pada Oktober tahun 732 Masehi. Pihak Franka yang terdiri dari pasukan berjalan kaki,
menggunakan taktik bertahan dengan berlindung di balik pepohonan dan bukit, dengan formasi falanks, untuk menyamarkan jumlah pasukannya dan memecah barisan penyerangan pasukan berkuda Umayyah, dan kedua belah pihak bertempur selama 7 hari. Di sisi lain, musim dingin menguntungkan pihak Karl yang pasukannya memang telah mengenakan pakaian musim dingin, sedangkan pakaian musim dingin pihak Umayyah yang lebih cocok digunakan di Afrika Utara tidak cukup tebal. Setelahnya, sebagian pasukan Franka maju memutar dan menyerang kemah pihak Umayyah, yang terdapat keluarga pasukan dan harta rampasan perang di sana. Banyak pasukan Umayyah berbalik mundur mengetahui kemah mereka dijarah, dan yang masih bertahan di garis depan dikepung dan dihancurkan oleh pasukan Karl, termasuk diantaranya adalah Abdurrahman sendiri. Kekalahan pihak Umayyah dalam pertempuran ini, menjadikan dasar bagi dominasi Franka atas Eropa Barat, dengan terbentuknya Kekaisaran Karoling pada masa setelahnya. Pertempuran ini juga membendung laju perluasan wilayah kekhalifahan ke utara. Meski begitu, semenanjung Iberia masih dalam kekuasaan Muslim hingga beberapa abad setelahnya. Di Afrika Utara, pemberontakan besar suku Berber berhasil ditumpas, dengan tewasnya ratusan ribu pemberontak. Kemenangan ini selamanya mengakhiri pemberontakan di sana. Hisham juga menghadapi pemberontakan oleh Zaid bin Ali, cucu Husain bin Ali, tetapi pasukan Zaid berhasil dikalahkannya. Walaupun Hisham sukses, kaum pendukung Bani Abbasiyah terus memperoleh tambahan kekuatan, dan membangun basis mereka di Khurasan dan Irak. Namun, mereka belum cukup kuat untuk membuat gerakan terbuka terhadap Bani Umayyah pada masa pemerintahan Hisham. Hisham bin Abdul Malik meninggal karena penyakit difteri pada tahun 743 Masehi, di usia 52 tahun. Sepeninggalnya Hisham bin Abdul Malik, posisi kekhalifahan digantikan oleh keponakannya Al-Walid II.